tapi bisa jadi juga anak ini belum siap speak up. Jadi dia merasa bahwa berbicara ke publik itu bisa saja merasa malu gitu ya. Tapi bisa jadi sekarang dia speak up setelah 3 tahun itu sudah ada pasti ganggu. Udah ya? Udah siap. Saya ngelihat Mbak Kamera kan? aja. Ya, Kamera kamera. aja. Oh kamera Iya, aja, jadi oke. segini Siap. ya. Roll. Ya, Ibu, mungkin terkait dengan pelecehan seksual terhadap anaknya, mungkin jika ada korban seperti itu tuh, maksudnya kasus seperti itu, kalau ibunya tidak melindungi, mungkin apa sih mungkin Seperti ya, apa, iya ya? seperti apa gitu. Sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual ya yang menimpa anak yang dilakukan oleh orang terdekat korban itu jumlahnya cukup banyak. Bahkan itu sebenarnya banyak sekali yang tidak muncul ke publik gitu. Jadi artinya dianggap aib, disimpan oleh keluarga, itu juga banyak. Nah, kalau melakukan itu sebenarnya yang tersakiti anaknya yang sebagai korban. Dan ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembang seorang anak. Nah, kalau sampai ada ibu yang melakukan itu sebenarnya banyak ibu yang berpihak kemudian kepada suami dengan pertimbangan misalnya secara ekonomi dia itu memang bergantung gitu, tidak mandiri. Yang kedua, si ibu ini memang mungkin mencintai sekali si suami sehingga kemudian mengorbankan perasaan si anak dan merasa bahwa gini, ini kan bisa kemudian dia akan sembuh dengan sendirinya, padahal enggak gitu. Jadi kalau tidak pernah dipulihkan secara psikologi, sebenarnya anak-anak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, tidak diperkosa pun ya, tapi terjadi pencabulan atau terjadi pelecehan seksual, anak-anak ini tetap mengalami namanya trauma psikis ya, dan itu bisa berkepanjangan kalau didiamkan bahkan sampai seumur hidup dia. Dan kalau nanti dia memiliki pasangan, itu bisa jadi ketika melakukan itu traumanya masih ada ketika akan melakukan hubungan suami istri. Jadi memang ini harus disembuhkan dan tidak bisa disepelekan. Nah, banyak orang tua ya, orang atau mungkin ibu atau pasangan yang mencoba menyimpan ini, menganggap bahwa anaknya ntar dirayu dikasih macam-macam akan pulih, itu enggak. Apalagi ketika si pelaku itu masih tinggal dalam satu rumah, itu rasa cemas, rasa takut, tidak bisa tidur, itu pasti akan menghantui anak ini dan itu akan berkembang, imunnya akan turun. Kemudian yang sangat gampang sekali terpengaruh itu biasanya adalah hasil belajar di sekolah. Ibu, kan baru-baru ini ada anak salah satu artis juga yang berspeak up gitu, dan baru berani sekarang dengan alasan dia katanya kemarin-kemarin dilarang oleh ibunya. Nah, apakah dari situ mungkin ibunya takut aib yang ibu bilang tadi, mungkin salah satu contoh atau bisa jadi, tapi bisa jadi juga anak ini belum siap speak up. Jadi dia merasa bahwa berbicara ke publik itu bisa saja merasa malu gitu ya. Tapi bisa jadi sekarang dia speak up setelah 3 tahun itu sudah ada pemulihan psikologi. Jadi dia udah siap bahwa dia menilai ini udah mulai ada nih pada dirinya, dia tidak bersalah, yang jahat itu adalah si pelaku, dia ini adalah korban. Nah, mungkin itu juga udah ada di pikiran si korban gitu. Yang kedua adalah bisa jadi itu untuk melindungi dirinya. Sebab begini, ketika si pelaku ini di penjara, satu saat dia akan keluar, apalagi ketika si ibu dengan si pelaku itu ternyata tidak bercerai. Artinya mereka akan kembali dalam satu rumah. Maka di situ ada rasa tidak aman. Yang kedua, si anak ini mungkin merasa jangan-jangan nanti ada pembalasan dendam. Nah, dari si pelaku terhadap dirinya karena sudah dipenjara gitu. Nah, yang ketiga, si anak ini ngerasa dengan berbicara kepada publik itu seperti bersembunyi di keramaian. Bersembunyi di keramaian tuh gini, kalau ada apa-apa sama gue, maka orang akan tahu siapa pelakunya gitu. Jadi sebenarnya ngelindungi diri dia. Dan seperti misalnya gitu ya, mungkin adik-adiknya dia punya adik-adik yang perempuan juga, dia itu juga dalam upaya ngelindungin adik-adik yang perempuan gitu. Jadi ketika dia speak up dan ini betul-betul udah terbukti di pengadilan, kemudian juga di penjara vonisnya, maka ketika nanti adik-adiknya ngalamin hal yang sama, maka itu bisa terjadi lagi. Atau si pelaku ya jadi ketakutan gitu ya, tidak berani melakukan hal itu karena nanti bisa masuk bui lagi. Jadi itu memang upaya
bersembunyi di keramaian kalau dalam bahasa saya ya. Jadi dia dan tidak mudah speak up seperti itu. Saya rasa ini butuh satu keberanian. Dia juga pasti punya rasa malu atas apa yang dia alami, dan orang juga bisa punya pandangan berbeda ya. Dia speak up dianggap negatif, itu bisa terjadi. Jadi semua hal yang resiko-resiko itu sebenarnya akan muncul. Dia benar pun, dia korban pun, itu bisa jadi masyarakat negatif gitu. Tapi untuk kasus misalnya anak seorang penyanyi ini ya, saya melihat dia begitu apa ya, pertama hak atas pendidikan ya. Jadi karena kasus ini dia juga nggak sekolah. Saya rasa nih harus segera disekolahkan gitu ya. Karena ada PKBM juga untuk mengejar ketertinggalan paket B dan paket C, karena dia kan hanya lulus SD ya. Kemudian yang kedua, hak pemulihan dia tuh harusnya ditanggung negara. Jadi kalau ayah atau ibunya tidak bisa atau tidak mau membayar biaya psikologi ya, pemulihan psikologinya, maka sebenarnya itu bisa dilakukan oleh pemerintah atau negara, karena dia ini kan korban, dan itu ada dalam aturannya di Undang-Undang Perlindungan Anak, dan itu di Undang-Undang TPKS juga ada. Lalu di situ atas biaya negara, dan ada di semua daerah, apalagi di DKI Jakarta itu semua bisa diakses secara gratis. Artinya memang peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan sekali, Bu. Oh sangat ya. Jadi kalau kita ngomong pencegahan ya, anak-anak ini kan tentu, apalagi ketika anak itu masih usia misalnya 12 tahun gitu ya, di bawah umur lah, di bawah 18, kan akan bergantung sama orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, dia tuh nggak mungkin ngelaporin orang tuanya juga kan. Nah jadi kalau kita melihat peran pemerintah di mana, maka untuk pencegahan kita harus melihat satu, ini anak-anak ini harus punya ruang untuk speak up, dan harus ada sebenarnya portal pengaduan yang bisa diakses. Dan saat ini negara punya namanya Sapa 129. Jadi bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, termasuk tentu kekerasan seksual, silahkan hubungi Sapa 129, nanti akan ditangani. Kalau itu di daerah manapun, ini milik kementerian ya, tapi nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Yang kedua adalah korban-korban seperti ini tuh yang pertama harus dilakukan kan visum, pemulihan kesehatannya dulu. Dan yang ketiga adalah pemulihan psikologinya. Jadi semua ini harus dibantu. Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini semua harus membantu korban. Kemudian korban udah siap nih ngelapor ke polisi, karena dia itu akan ditanyakan, akan diperiksa. Nah, menanyakan sesuatu yang menyakitkan, dulu aja dia ngingetnya sakit, ditanya berulang-ulang dalam sebuah pemeriksaan, itu harus butuh kesiapan psikologi. Kalau masih usia anak, biasa didampingi oleh seorang psikolog. Jadi selain orang tuanya, ayah atau ibu ya salah satu nggak apa-apa, nanti didampingi oleh seorang psikolog. Dia duduk di situ mendampingi saat pemeriksaan. Jadi kalau kira-kira nih anak mau ngasih keterangan, dia masih nangis, dia masih belum kuat, maka dihentikan dulu. Biasanya polwan-polwan pun mengerti soal pemeriksaan semacam ini. Nah, setelah dia kuat gitu ya dalam proses itu, biasanya lancar memberikan keterangan, maka P21 pasti akan terjadi. Ditambahkan tadi sudah divisum karena Dinas Kesehatan tadi ya. Kemudian juga dari keterangan korban, dan Undang-Undang TPKS ini juga memudahkan. Jadi kalau dulu korban itu disuruh mencari bukti sendiri, jadi pembuktiannya dari korban, ya itu nggak mungkin. Misalnya lagi diperkosa terus masa direkam, itu kan namanya membuat film gitu ya. Lalu kemudian misalnya ada orang yang ngelihat atau saksi, ya kalau ada saksi nggak jadi perkosaannya gitu loh. Jadi kalau Undang-Undang TPKS ini enggak, pernyataan korban adalah alat bukti, ditambah nanti visumnya dia. Berikutnya polisi lah tugasnya mencari bukti lain dari si pelaku gitu. Jadi ini sudah memudahkan betul ya. Nah tapi yang lebih penting kalau kita berbicara pencegahan, satu, ajarkan anak kita speak up, bicara bahwa ada hal yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman yang dialami. Yang kedua adalah anak itu harus diajarkan juga soal kesehatan reproduksi. Ya jadi kesehatan reproduksi itu penting adalah ketika anak-anak itu memahami. Jadi misalnya nih orang Indonesia nih, pendidikan seks itu harusnya dimulai dari anak-anak. Anak kita tuh lagi bisa bicara, tapi orang Indonesia itu nggak ngelakuin itu.
Jadi misalnya gini, ada di tubuh kita ya yang nggak boleh disentuh orang lain, nggak boleh dilihat orang lain. Kalau ada yang nyentuh, kalau ada yang melihat, maka laporkan kepada mama. Gitu, itu penting. Siapapun dia, termasuk orang dalam keluarga kita. Nah, kalau kemudian mengalami, ajarkan tuh anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi kalau asal dia udah bisa bicara tuh bisa kita ajarkan. Gigit bagian di tubuh si pelaku yang kamu bisa capai. Gigit sekencangnya. Nanti kan dia pasti akan melepaskan pelukan. Nah, pada saat itu kamu lari dan minta pertolongan. Itu dari anak kecil ini masih harus kita ajarkan gitu ya. Lalu yang kedua, jangan bicara alat kelamin itu dengan benda-benda yang lain. Jadi misalnya alat kelamin laki-laki itu penis, alat kelamin perempuan itu vagina. Nggak ada pornonya. Orang Indonesia ganti. Misalnya penis tuh dengan burung, dengan gajah. Akhirnya apa? Ketika polisi meriksa kasus-kasus kekerasan seksual, polisi jadi bingung dengan istilah-istilah yang disebutkan si anak. Dan itu kan diketiknya nggak mungkin ya, kalau anak yang ngomong gajah terus gajahnya diganti penis, kan nggak mungkin, nggak agak kesulitan, atau polisinya nggak ngerti ini apa yang dimaksud dengan anak ini. Nah, ini hal yang menurut saya itu penting. Nah, yang baru ketika anak sudah mulai mengenal lawan jenis, kita membekalinya dengan kesehatan reproduksi. Jadi misalnya dia pacaran atas nama cinta, minta melakukan hubungan seks, maka di situ kita kan bekali, kamu tubuhmu belum siap. Kalau tubuhmu belum siap melakukan hubungan seks, yang terjadi apa? Akan timbul berbagai penyakit. Kemudian kehamilan tidak diinginkan. Apa dampak kehamilan tak diinginkan di masa remaja? Bisa meninggal ibunya atau meninggal anaknya. Tapi anaknya bisa stunting juga. Karena Pak ibunya masih dalam pertumbuhan, anaknya dalam pertumbuhan. Akhirnya apa? Rebutan nutrisi nih. Nah, akhirnya anaknya yang kemudian kurus, dia kekurangan gizi. Nah, jadi banyak hal yang seperti itu. Dan mudah aja sebenarnya mengajarkan. Misalnya untuk anak laki-laki, ya bagian mana dubur dan penis yang nggak boleh dipegang dan dilihat. Karena sekarang itu kejahatan seksual banyak lewat daring ya. Pacaran secara online, minta foto. Yang pertama sih fotonya lengkap nih, pakai bajunya. Lama-lama minta bajunya dibuka, lama-lama bugil. Nah, ketika udah dapet nih foto-foto bugil atau tidak senonoh dari anak korban, lanjut dengan melakukan ancaman. Ancamannya adalah mau disebarkan. Kalau tidak mau disebarkan, maka bikin video ya dengan dari handphonenya dia, dan itu jadi live ya bentuknya. Itu untuk direkam oleh si pelaku. Dan sebenarnya banyak betul ya pelaku ini kemudian menjual video-video dan foto-foto ini ke dalam grup pedofil. Nah, jadi banyak sebenarnya bahaya yang mengintai anak-anak kita, terutama sekarang sebenarnya di dunia maya. Ya, termasuk tentu selain tadi yang kita sedang bicarakan, kekerasan luring ya atau langsung yang dilakukan dengan orang terdekat korban. Jadi ini hal yang menurut saya penting adalah anak-anak tuh nyadarin bahwa itu nggak boleh, bahwa dilecehkan, dicabuli itu harus bicara. Itu hal pertama yang sebenarnya bisa untuk membangun pencegahan. Iya. Ibu, ada kasus juga terkait dengan ibunya ibunya ribut dengan anaknya dan ngerasa sudah tidak punya kewajiban lagi untuk membiayai sekolah anaknya, sementara anaknya sekolah di luar negeri. Nah, itu apakah bisa disebut penelantaran terhadap anak, Bu? Kalau memang sekolah di luar negeri biasa ada biaya yang cukup tinggi. Jadi kalau si ibu tidak mau membiayai karena memang tidak memiliki uang lagi, ya anaknya dibawa pulang. Yang benar begitu. Karena anak-anak ini kan masih anak di bawah umur, masih menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi katakan bahwa nggak ada uang, ya kamu balik. Tapi kalau ibunya punya uang, namun tidak mau lagi membiayai karena satu dan lain hal, maka anak ini masih punya ayah nggak? Kalau masih punya ayah, ya ayahnya. Kalau kedua orang tuanya bersepakat begitu, maka kedua orang tua ini jadi menelantarkan anak itu dong. Nah, kalau menelantarkan, maka kena undang-undang perlindungan anak terkait dengan penelantaran. Jadi kalau sudah tidak sanggup, anaknya harus dibujuk untuk pulang, sekolahnya dilanjutkan di negaranya gitu ya. Maksudnya di Indonesia misalnya kasus ini, ya balik aja ke Indonesia karena secara pembiayaan jelas bisa ditanganin, misalnya seperti itu. Tapi Bu, kalau hal kayak gini tuh ada peran dari KPI sendiri sih nggak sih? Maksudnya untuk memanggil ibunya gitu, mengingatkan anaknya jauh di sana sudah tidak dibiayai, tidak ada uang segala macam gitu.
Kalau seperti itu sebenarnya dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan ke KPAI, biasanya KPAI nggak tahu. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya kontak saja ke KPAI. Itu ada pengaduannya. Nanti biasanya akan dipanggil pihak-pihak yang diadukan itu siapa. Jadi misalnya yang diadukan apakah ibunya, ayahnya, kemudian nanti dilaporkan. Tapi KPAI itu nggak punya ini ya, nggak punya daya paksa. Beda dengan kepolisian terkait tindak pidana. Jadi kalau dipanggil KPAI terus nggak datang 3 kali, kasusnya ditutup. Nah tapi kalau dengan kepolisian punya daya paksa. Penelantaran anak itu masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau anak ditelantarkan itu adalah pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu berarti pidana. Kalau pidana dan dilaporkan ke polisi, maka polisi punya daya paksa untuk menghadirkan pelaku atau terduga pelaku penelantaran itu. Yang biasa melaporkan itu siapa yang berhak, Bu? Mungkin dari pihak siapanya kalau perlu kedua orang tua yang sudah bercerai. Ya anaknya, kalaupun orang tuanya sudah bercerai, anaknya punya komunikasi nggak dengan salah satu. Sekarang misalnya hak asuh pada ibu, sementara ayahnya nggak punya hak asuh. Ayahnya tahu nggak peristiwa itu? Kalau tahu ya ayahnya yang kembali mengambil hak asuh itu juga bisa gitu. Yang ngelapor ke polisi itu nggak bisa anaknya, tapi harus orang dewasa. Nah kalau orang dewasa, misalnya tantenya, kan dia punya tante atau punya om, itu juga bisa untuk melaporkan. Yang penting bahwa anak ini biasa nggak bisa melapor sendiri. Bisa melapor itu kan usianya setelah bukan anak, jadi di atas 18 tahun. Jadi 18 tahun lebih sendiri, lebih 1 hari aja itu sudah bukan anak. Tapi ketika usianya di bawah 18, maka itu anak. Dan anak secara hukum emang nggak bisa melaporkan kalau ke polisi. Oke. Sama-sama. Sok. Ambil gambar dulu Ibu. Boleh. Iya. Insert. Ibu di KPAI dulu apa? Iya dulu, tapi sekarang udah enggak. Saya udah enggak sejak 2023 ini udah Pemprov DKI Jakarta. Dulu saya ASN, dulu saya perwakilan pemerintah ke situ. Nah sekarang saya udah dikenal publik sebagai aktivis anak, pendidikan, jadi Mas udah nggak di KPAI. Cuma ya media tuh sering kali sih masih ke saya, terus masih minta pendapat. Kadang terusannya CNN, Berita Satu, itu kayaknya mereka udah nggak. Oh isu ini pasti saya, isu anak itu pasti saya gitu. Gitu. Tapi biasa ditulisnya pemerhatian.